Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat selang kepercayaan untuk rata-rata populasi dengan menggunakan pendugaan T. Langkah pertama, teman-teman harus download dan install package BSDA terlebih dahulu. Setelah berhasil di-download dan terinstall, teman-teman harus aktifkan package BSDA. Caranya, library dari package tersebut, yaitu BSDA. Kalau sudah, silakan teman-teman jalankan. Oke, berhasil diaktifkan package tersebut ya, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami, kita akan coba bahas dua contoh yang berkaitan dengan pendugaan T. Contoh yang pertama, diketahui data sampel ada 10 data ya. Nah, datanya seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan selang kepercayaan bagi rata-rata populasi data tersebut dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Pada pendugaan T itu kita perlu beberapa parameter. Yang pertama adalah rata-rata sampel, kemudian yang kedua adalah simpangan baku sampel, dan yang terakhir adalah ukuran sampel. Satu lagi yang diperlukan adalah tingkat kepercayaan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, data sampelnya itu hanya berupa data saja, belum dalam bentuk rata-rata ataupun simpangan baku. Oleh karena itu, teman-teman harus menentukan terlebih dahulu rata-rata dan simpangan baku sampel. Oke, kita berarti harus mendefinisikan variabel, di mana variabel ini menyimpan data-data sampelnya. Kita beri nama data sampel. Kemudian kita inputkan data sampelnya, yang ini ya, kita kopikan saja. Oke, seperti ini teman-teman, kita akan jalankan. Kemudian coba kita panggil data sampel. Oke, ini sudah berhasil kita inputkan data sampel. Oke, selanjutnya dari data sampel ini kita harus menentukan yang pertama adalah rata-rata sampel. Untuk menentukan rata-rata kita menggunakan fungsi min dari data tersebut, yaitu data.sample. Oke, kita akan jalankan. Kita akan coba panggil rata sampel. Nilainya adalah 122. Kemudian kita juga perlu menentukan simpangan baku sampel. Kita gunakan perintahnya adalah sd dari data tersebut, yaitu data.sample. Oke, kita jalankan. Kemudian kita panggil simpangan baku sampel. Diperoleh nilainya adalah 1,154701. Oke, selanjutnya kita juga perlu mengetahui ukuran sampel. Kita simbolkan dengan N. Kita gunakan perintahnya adalah length dari data tersebut. Berarti data.sample. Oke, kita jalankan. Kemudian kita coba panggil. Oke, ternyata ukuran sampelnya adalah 10 data. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas sampai sini. Nah, berikutnya setelah semua parameter sudah diketahui nilainya, kita akan gunakan T-sum test ya. T-sum test. Nah,
untuk t-sum test ini ada 4 parameter, yaitu rata-rata sampel, kemudian simpangan baku sampel, kemudian ukuran sampel, dan yang terakhir adalah tingkat kepercayaan. Oke, yang pertama adalah rata-rata sampel. Kita tuliskan aja rata-rata sampel ini. Jadi kita tidak perlu menuliskan angka hasilnya ya, tetapi variabelnya saja, rata-rata sampel. Kemudian parameter yang kedua itu adalah SX ya, yang merupakan simpangan baku sampel. Nah, ini variabelnya ya. Tadi kita sudah simpan nilai simpangan baku sampel ini di variabel yang ini. Tinggal kita tuliskan aja simpangan baku.sampel yang ini. Kemudian berikutnya NX-nya sama dengan N. Oke, kemudian yang terakhir adalah confidence-nya. Sesuai dengan soalnya 95%, berarti yang kita tuliskan adalah 0,95. Oke, teman-teman, seperti ini. Sekarang kita akan coba jalankan. Oke, berhasil meskipun ada peringatan ya di sini, teman-teman. Kita abaikan saja. Nah, di sini diperoleh selang kepercayaan rata-rata populasi untuk data sampel ini adalah batas bawahnya 121,174, sedangkan batas atasnya adalah 122,826. Oke, teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas. Jadi untuk kasus yang pertama ini, yang diketahui hanya data sampelnya. Belum diinformasikan rata-rata, kemudian simpangan baku sampel, kemudian ukuran sampelnya juga belum diinformasikan. Oleh karena itu, kita harus menentukan sendiri parameter-parameter tersebut. Oke, selanjutnya, untuk lebih memudahkan dan lebih memahami lagi, kita akan beralih ke contoh yang kedua. Kita diminta untuk membuat selang kepercayaan bagi rata-rata populasi, di mana informasi dari sampelnya seperti ini. Rata-rata sampelnya 32,8, kemudian simpangan baku sampel 4,3, kemudian ukuran sampelnya 20. Sedangkan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 99%. Berbeda dengan contoh yang pertama, contoh yang kedua ini parameter yang diperlukan sudah diketahui. Jadi akan lebih cepat, tinggal kita substitusikan ke fungsi t-sum test-nya. Ya. Oke, t-sum test. Ya. Kemudian parameter yang pertama adalah rata-rata sampel. Kita tuliskan 32,8. Karena kita tidak menyimpan di suatu variabel ya. Jadi langsung kita tuliskan angkanya saja. Kemudian parameter yang kedua yang diperlukan adalah simpangan baku populasi SX. Ini pun kita tidak menyimpan di dalam suatu variabel. Jadi kita tuliskan angkanya saja 4,3. Kemudian berikutnya ukuran sampelnya ternyata sudah diinformasikan, yaitu 20. Kita tuliskan saja 20. Kemudian yang terakhir, confidence-nya, tingkat kepercayaannya 99%. Yang kita tuliskan adalah 0,99. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan jalankan. Tetap ada peringatan di sini ya, teman-teman. Tetapi abaikan saja. Kita sudah memperoleh selang kepercayaan bagi rata-rata populasi dari sampel ini ya, teman-teman. Diperoleh batas bawahnya adalah 30,04918, sedangkan batas atasnya adalah 35,55082. Oke ya, teman-teman. Ini adalah cara membuat selang kepercayaan bagi rata-rata populasi di mana simpangan baku populasinya tidak diketahui,
serta ukuran sampelnya kurang dari 30. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.